Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Pip Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js App Router, di mana kita sudah berhasil melakukan registrasi user, tapi untuk loginnya masih belum terhubung ke database. Nah, gimana kalau sekarang kita coba untuk menghubungkan sistem login kita dengan database Firebase ya. Namun ada sedikit yang mungkin perlu saya perbaiki dari video sebelumnya, yaitu ada di bagian sign up ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan is loading, tapi tidak digunakan ternyata ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita lakukan adalah di bagian sign up ini ya, disabled ya. Disabled ini tergantung dari is loadingnya gitu. Kalau sedang loading, kita disabled supaya user tidak mengklik berkali-kali ya. Kemudian selain itu juga di sini saya akan berikan kondisional is loading ya. Kalau sedang loading, maka yang ditampilkan adalah loading gitu ya. Nah, kalau sedang tidak loading, maka sign up account gitu ya. Jadi ini lebih baik lah dari sisi user experience ya. Oke, kita coba masuk ke login, terus masuk ke create account. Nah, ini sudah ada ya. Gimana kalau kita coba untuk bikin sebuah account baru, misalnya namanya Pipcode Studio untuk full name-nya, lalu emailnya kita gunakan pipcodestudio@gmail.com, lalu passwordnya 1234567 ya. Saya sign up. Nah, ada loading ya sekarang. Nah, oke, kita coba untuk buka di Firebase ya. Silahkan buka di konsol Firebase. Lalu masuk ke Firestore, ada user. Nah, di dalam user harusnya sudah muncul ya. Tadi saya memasukkan full name Pipcode Studio, lalu passwordnya diacak ya karena kita lakukan hashing supaya tidak mudah untuk dimengerti. Kemudian ada role-nya admin ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita untuk menghubungkan login sistem yang pernah kita buat dengan data yang sudah tadi kita registerkan di database ya. Nah, yang perlu pertama kali kita lakukan yaitu kita akan coba di sini membuat sebuah service baru ya. Jadi service di sini export async function login ya. Ini di dalam service Firebase di mana dia menerima sebuah data harusnya ya. Datanya di sini mungkin berupa email. Email ini adalah string ya. Akan kita query ya ke dalam database. Conkey sama dengan query. Lalu parameter yang pertama adalah collection. Itu Firestore users ya. Lalu where di sini email sama dengan kita pisahkan lagi dengan koma yaitu adalah data.email. Oke, lalu kita akan coba const snapshot sama dengan await get docs queue ya. Query di sini lalu const data sama dengan snapshot docs.map document di sini. Nah, jadi dia ada mapping, yang di mapping adalah ID-nya dari doc.id dan doc.data ya. Oke, ini ada duplicate identifier. Mungkin ini ya sudah saya ubah aja jadi user gitu ya. Nah, di sini if user maka return user no ya karena nanti bentuknya dia array ya. Else di sini return no. Oke ya, untuk bagian sign in itu sudah. Sekarang kita akan masuk ke dalam API out-nya ya, next out. Kita cari. Nah, ini masuk ke sini berarti sekarang kita perlu sedikit perbaiki ya. Nah, perbaikinya di bagian mana? Perbaikinya adalah di bagian sini. User any sama dengan. Nah, ini mungkin saya akan ubah ya, bukan lagi seperti ini, tapi kita akan await, lalu saya akan login ya, dari Firebase. Yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah email. Oke, kemudian di sini mungkin pengecekannya saya akan hapus yang ini ya, tidak akan saya gunakan lagi, tapi mungkin di sini saya akan tulis if user, kemudian di sini saya akan cek dulu passwordnya ya, password confirm gitu. Password confirm sama dengan await. Kita akan compare. Compare ini dari bcrypt ya. Yang di-compare apa? Yang di-compare adalah password dan juga user.password. Ya, jadi password yang diinputkan oleh user di form login dengan password yang ada di dalam database. Nah, baru di sini if password confirm ya. Kalau misalkan
passwordnya sesuai, maka akan return user gitu ya. Nah, kalau tidak ya sudah return null. Lalu di sini juga mungkin saya bikin else return null ya. Oke ya. Jadi itu ketika kita sudah login nantinya ya dan terkoneksi ke dalam database. Nah, sekarang kita coba di page login. Kita akan coba tes ya. Kalau misalkan ini berhasil, harusnya sudah terhubung ya. Kita coba di sini tadi yang sudah kita daftarkan, yaitu dev.pipcodestudio@gmail.com, passwordnya 1234567 ya. Kita login, tunggu. Nah, ini kenapa? Kita cek dulu, sepertinya ada error atau seperti apa, kita cek lagi, login. Nah, kredensial. Ini ada error katanya ya. API out error. Oke, ini dia ya. Ternyata menggunakan string ya, tapi harusnya data.email langsung ya. Kita coba sekarang login. Oke, berhasil. Nah, dia sudah terhubung dengan database sekarang ya. Dan kalau kita cek ya data usernya, mungkin saya akan coba untuk tampilkan name-nya di bagian atas ya. Kita akan coba sekarang masuk ke navbar, terus di bagian sini berarti ya, saya akan tampilkan. Cut dengan button, mungkin saya ambil dulu bukan cuma status, berarti di sini harusnya ada data berupa session ya. Di sini saya berikan data any aja ya. Oke, kita ambil sekarang, kita tampilkan. Kalau authenticate, maka nah di sini mungkin saya akan bikin fragments ya. Saya masukkan button yang ini. Lalu saya akan bikin sebuah H4. Misalnya di sini adalah session.user.fullname ya. Full name. Kita lihat ada, nah tinggal kita berikan, berarti di sini bukan fragment ya. Sudah saja berikan div, terus berikan class name, lalu kita berikan flex ya. Nah, sudah. Terus teksnya mungkin yang ini, class name, text white. Oke, sudah ada namanya. Mungkin saya berikan sekarang margin right 5 ya. Kita sudah berhasil untuk bikin sistem loginnya, atau ini mungkin saya kurangi lagi. Nah, ini sudah terhubung dengan database ya. Saya coba logout dulu. Terus saya masukkan hal yang sama ya. Masukkan email yang sama, terus passwordnya saya salahkan. Misalnya 12345. Login. Nah, ini tidak terjadi apa-apa ya. Tapi sebetulnya ini bisa kita handle ya di bagian loginnya berarti. Nah, di sini katanya ada error di kredensial sign in ya. Mungkin saya akan coba tulis di sini ya const set error. Kemudian di sini gunakan use state ya. Kosong, kemudian di sini akan saya set nih. Ya, set error. Misalnya di sini username atau email ya. Email or password is incorrect gitu ya. Nah, ini saya coba console.log_res juga ya. Kita lihat di sini saya akan coba yang dev Pipcode Studio 123. Login. Kita lihat. Nah, ini ada error ya. Errornya kredensial status 401 ya. Oke. Di sini mungkin saya akan berikan checking lagi if res.status sama dengan 401 baru yang ini kita set ya, set errornya munculkan. Dan di bagian sini ya, di atas formnya gitu ya, saya akan berikan seperti di register. Nah, kita cek di bagian register. Nah, ini bisa kita kopikan aja karena sama ya. Oke, kita copy, kita paste ke sini. Nah, ini berarti kita berikan flex call ya.
Nah, sudah ada ya. Email or password is incorrect. Tapi kalau saya tambahkan jadi 123456788 login berhasil ya. Oke, ini simple aja, sederhana ya. Kemudian juga mungkin saya ingin sedikit lebarkan untuk login ini ya. Nah, ini mungkin saya akan coba untuk gunakan W96. Nah, ini sudah cukup lebar lah ya. Mungkin yang register juga sama. Saya akan coba tambahkan sedikit ya. Ini terlalu mepet. Jadi di bagian sini max WSM-nya saya hapus jadi W96. Oke ya. Kita sudah berhasil. Gimana kalau kita coba untuk register? Misalnya Sepuluh, emailnya gunakan afif@gmail.com, passwordnya 123456788, sign up. Oke, berhasil. Nah, di sini tadi kita juga perlu berarti menambahkan loading ya. Nah, kita coba cek ke bagian sini, ini berarti harusnya sama seperti di register set error, kita kosongkan ya untuk errornya, lalu juga sini is loading dan set is loading. Nah, use state false ya. Di sini sama, set is loading jadi true. Lalu di sini saya tambahkan set loading false. Yang ini juga sama. Saya tambahkan set loading false ya, set is loading false. Sama seperti di register lah ya, kurang lebih. Nah, ini mungkin juga saya akan tambahkan lagi add target reset ya. Jadi semua formnya akan dikosongkan. Oke ya, kita coba sekarang login menggunakan akun yang barusan dibuat, afif@gmail.com 123456788. Login. Oke, UI loadingnya lupa belum ditambahkan ya. Kita coba, berarti balik lagi dulu. Nah, di sini ya, kita tambahkan is loading ya. Kalau sedang loading, maka tulisannya loading. Nah, kalau tidak, ini kita login to your account gitu tulisannya. Dan terus mungkin saya tambahkan di sini disabled ya. Disabled pada saat is loading. Oke, kita coba afif@gmail.com 123456788 ya. Kita login, nah loading, terus di sini sudah berhasil masuk dan namanya pun disesuaikan dengan yang ada di dalam database ya. Jadi kurang lebih itu ya untuk bagaimana kita mengkoneksikan sistem login yang sudah kita buat dengan database. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.